Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erza Bianza dengan NIM 22046022 dari Departemen Pendidikan Sejarah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Zulminiati, MPD. Di video kali ini kita akan membahas tentang definisi dan redefinisi sejarah. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak di video berikut ini. Pembahasan yang pertama adalah pengertian sejarah. Secara etimologi, pengertian menurut asal atau arti kata seperti asyajarah dari bahasa Arab, histori dari bahasa Inggris, historia dari bahasa Yunani, dan geschiedenis dari bahasa Belanda. Sedangkan secara konseptual, sejarah dalam pengertian konseptual dapat diklasifikasikan yang pertama sebagai aktualisasi atau peristiwa, yaitu apa yang sesungguhnya telah terjadi pada masa lampau, sebagai rekaman atau kisah rekaman dari apa yang telah terjadi pada masa lampau. Oleh karena itu, sejarah sebagai rekaman tidak dapat begitu saja. Ia harus melalui pemikiran dan tafsiran manusia. Kemudian, pengertian secara ilmiah. Pengertian sejarah ilmiah adalah pengertian sejarah yang harus dikembalikan kepada standar universal dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian ada 3 prasyarat ilmu pengetahuan termasuk sejarah. Yang pertama adalah ontologi, menyangkut masalah objek dari ilmu, yang artinya setiap ilmu harus memiliki objek yang empirik. Yang kedua adalah epistemologi, setiap ilmu harus memiliki metode dan metodologi dalam penulisan atau menemukan dan menjelaskan objek tersebut. Yang ketiga adalah aksiologi, pada bagian ini ilmu haruslah memberikan manfaat. Selanjutnya adalah pembidangan ilmu sejarah. Ilmu sejarah dibagi atas beberapa bidang. Yang pertama, sejarah sosial. Yang kedua, sejarah ekonomi. Yang ketiga, sejarah politik, sejarah perkebunan, sejarah kehutanan, sejarah pendidikan, sejarah perkotaan, sejarah pedesaan, dan sejarah gender. Masuki pembahasan yang terakhir, yaitu tentang redefinisi konsep sejarah. Yang pertama ada sejarah common sense. Sejarah common sense adalah sejarah yang dipahami dan diterjemahkan oleh masyarakat awam melalui pemikirannya. Yang kedua ada sejarah ilmiah atau sejarah akademis. Sebaliknya, sejarah akademis adalah pengungkapan peristiwa sejarah melalui prosedur ilmiah. Dan yang ketiga adalah sejarah spekulatif. Sejarah yang dikemukakan oleh para filosofis atau disebut juga dengan sejarah spekulatif. Orangnya dikenal juga dengan filosof sejarah. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan, definisi sejarah mulai dari berbagai bahasa atau asal kata atau etimologi dapat diuraikan menjadi 3 hal. Pertama, yaitu kejadian-kejadian peristiwa seluruhnya yang berhubungan dengan yang nyata di dalam manusia sekitar kita. Kedua, yaitu cerita yang tersusun secara sistematis atau serba rapi teratur dari kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa umum. Yang ketiga, yaitu ilmu yang bertugas menyelidiki perkembangan negara-negara, peristiwa-peristiwa, dan kejadian-kejadian masa lampau. Jadi, pengertian sejarah tidak hanya mencakup sesuatu yang sudah berlalu, tetapi secara universal sejarah adalah peristiwa yang sudah berlalu dan secara ilmiah dapat diuji kebenarannya dengan menggunakan metode dan metodologi yang sudah ditetapkan. Nah, itu tadi pembahasan tentang definisi dan redefinisi sejarah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.